Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya hari ini kita tetap ada dalam berkat penjagaan Tuhan Yesus yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mengapa ketika kita datang kepada Allah, kita tidak mendapatkan sesuatu dari Allah? Jadi kata miskin dan kata empunya memiliki hubungan yang sangat kuat. Artinya, kalau orang yang mendengar khotbah di bukit menganggap mereka punya sesuatu, maka mereka tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya. Saya ulangi. Kalau orang yang mendengar khotbah di bukit, ketika mereka mengikut Yesus dan mendengar khotbah di bukit, ya, mereka tidak bisa memiliki sesuatu kalau mereka menganggap diri mereka masih memiliki sesuatu. Ya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, antara kata miskin dan kata empunya ini memiliki hubungan yang sangat erat. Bisa juga memiliki hubungan sebab akibat. Amin Bapak Ibu. Kata miskin di sini lebih berfokus pada kemiskinan rohani, bukan kemiskinan sosial. Sekalipun pada abad pertama Yesus datang di Israel, keadaan ekonomi Israel sangatlah memprihatinkan. Keadaan ekonomi, keadaan sosial sangatlah memprihatinkan. Ya. Pemilik-pemilik tanah yang tinggal di kota menguasai tanah yang ada di desa. Sehingga orang-orang yang ada di desa sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan yang besar sebagai petani dan sebagai peternak. Belum lagi pajak upeti yang sangat memberatkan orang Israel yang dipungut oleh pemerintah Romawi melalui kaki tangan mereka adalah orang Yahudi itu sendiri. Sebagai contoh, ada Matius pemungut cukai dan ada Sakeus, kepala kantor cukai, yang mungkin dalam praktek pemungutan pajak itu mereka mengambil lebih dari nilai nominal yang ditentukan oleh pemerintah Romawi. Mungkin juga tidak ada nilai nominal yang ditentukan oleh pemerintah Romawi. Jadi tergantung para pemungut pajak yang memungut pajak dari orang Yahudi. Dua hal inilah yang membuat keadaan sosial ekonomi pada waktu Yesus datang itu sangat memprihatinkan. Tetapi kata miskin di sini lebih berfokus pada kemiskinan roh, kemiskinan rohani, kemiskinan spiritual. Sebab apa?
kalau Yesus datang bertujuan untuk memulihkan keadaan sosial ekonomi dari orang Israel, dia nggak perlu berdarah-darah mati di kayu salib. Dia cukup melakukan mujizat, maka orang Israel akan bebas dari jajahan kekaisaran Roma. Dan disitulah cita-cita Yudaisme untuk mengembalikan Israel seperti zaman Daud, membangun kembali kejayaan Israel Raya pada waktu zaman Daud bisa tercapai. Tetapi bukan untuk itulah Yesus datang. Bukan untuk itu. Karena Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mengawali pelayanan Yesus di Galilea sudah berkata, dialah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Bukan dialah anak domba Allah yang mengangkat kemiskinan sosial dari orang Israel, dari dosa dunia. Tidak. Tetapi dialah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Jelas ya. Jadi kata miskin di sini tidak ada korelasi, tidak ada hubungan dengan kemiskinan sosial ekonomi yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Yesus juga bukan Mesias ekonomi. Yesus Mesias rohani, ya, yang berdarah-darah sampai mati di kayu salib dengan satu tujuan, bukan untuk membebaskan manusia dari kemiskinan sosial, kemiskinan ekonomi, tetapi membebaskan manusia dari kemiskinan rohani yang diakibatkan karena dosa pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Miskin di sini betul-betul orang yang nggak punya sesuatu sama sekali. Makan juga susah, dan juga tempat tinggal juga susah. Gelandangan. Nggak punya sesuatu. Makan susah, tempat tinggal juga susah. Seperti itulah keadaan rohani orang percaya di mata Allah. Artinya kalau di mata Allah, artinya apa? Tidak semua orang yang miskin di mata Allah itu menyadari bahwa dia itu miskin. Gak semua. Nah, karena ketidaksadaran inilah yang membuat ketika kita datang kepada Allah, kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita masih memiliki sesuatu. Yaitu apa? Sesuatu yang kita miliki yaitu pemahaman. Seperti pemahaman yang dimiliki oleh orang Farisi pada waktu mereka menanggapi mengapa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dan Yesus katakan bukan orang sakit yang memerlukan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, jadi kenapa orang Yahudi tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Mengapa orang Farisi ahli Taurat tidak mengalami berita keselamatan seperti yang dialami oleh Sakeus? Karena apa? Mereka itu masih memiliki sesuatu. Ya, masih memiliki sesuatu. Something, bukan nothing. Ya, masih memiliki sesuatu. Nah, sesuatu yang mereka miliki itulah yang membuat mereka tidak mengalami kesembuhan rohani. Ya,
sesuatu yang mereka miliki itulah adalah di mata Allah mereka sakit, di mata Allah mereka itu miskin, tetapi mereka nggak menyadari kalau mereka itu miskin secara spiritual. Mereka nggak menyadari kalau mereka itu sakit. Roh mereka sakit, batin mereka sakit, jiwa mereka sakit, perasaan mereka sakit, kehendak mereka sakit. Yang saya simpulkan, gambar Allah dalam diri mereka itu rusak. Rusak total. Oleh sebab itu saya singgung. Saya katakan bahwa di mata Allah semua orang berdosa itu miskin. Miskin karena dosa. Miskin roh. Miskin spirit. Miskin spiritual. Ya. Karena miskin akhirnya manusia tidak hanya miskin, tapi manusia juga mengalami kematian rohani. Ini di pandangan Allah. Tetapi tidak semua orang miskin roh, menyadari bahwa dia itu miskin. Di pandangan Allah semua orang berdosa itu sakit. Tetapi tidak semua orang berdosa menyadari ia sakit. Seperti apa yang dipertontonkan oleh orang Farisi pada waktu mereka merasa keberatan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang Farisi. Jadi selama kita menganggap diri kita something, sesuatu banget, ya, kita tidak mendapatkan sesuatu dari Allah. Selama kita menganggap diri kita sehat secara spirit, kita tidak akan mengalami kesembuhan rohani, dan justru roh kita semakin kronis. Amin. Selama kita menganggap kita itu kaya, ya, maka kita tidak akan mengalami kelimpahan hidup Kristus, kelimpahan kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kata miskin dan juga kata empunya ini memiliki hubungan yang kuat. Hanya orang yang menyadari kemiskinan rohnya di hadapan Allah, maka ia akan empunya kerajaan Allah. Selama kita menganggap diri kita, roh kita itu kaya, kita nggak sakit secara spiritual, kita memiliki kelimpahan spiritual, rohani, ya, maka kita tidak akan empunya, tidak memiliki kerajaan Allah. Justru kerajaan Allah itu lepas dari hidup kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gak kita lepaskan. Ada sesuatu yang masih kita rangkul. Ada sesuatu yang masih kita pertahankan. Yaitu apa? Menganggap diri kaya. Menganggap diri sehat. Ya. Anggapan-anggapan tersebut itulah, oh saya sehat, oh saya kaya. Maka kita tidak bisa memiliki kerajaan Allah. Men. Miskin dan empunya. Dua kata ini memiliki hubungan sebab akibat. Sebab karena saya menyadari saya miskin di hadapan Allah, maka saya akan memiliki kerajaan Allah. Jika sebab karena saya menganggap diri saya kaya di hadapan Allah, maka saya tidak akan memiliki kerajaan Allah. Kita perhatikan Sakeus. Ya. Dia orang kaya. Secara materi dia kaya. Alkitab menjelaskan dia kaya. Karena apa? Dia memiliki posisi penting di kantor cukai, kepala. Dia kaya. Tetapi kekayaannya itu tidak sanggup mengatasi kemiskinan rohani, kemiskinan hati, kemiskinan batin, kemiskinan pemahaman tentang berita keselamatan. Semakin kaya materi, semakin ia merasa miskin.
Amin. Semakin kaya materi, dia semakin merasa sakit, batinnya semakin sakit, rohnya semakin sakit. Karena ia menyadari kemiskinan rohaninya ini, karena ia menyadari dia orang yang sakit di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ia ngotot, ia paksa dirinya untuk mengatasi masalah internal, badannya pendek, dan mengatasi masalah eksternal, orang banyak, ngotot berlari naik pohon. Yesus lihat, turun, hari ini aku menumpang di rumahmu, dan dia mendengar berita keselamatan. Dan kemiskinan rohani tersebut, dia katakan ketika dia menyadari harta yang ia peroleh tidak dengan jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sakeus mendengar, memperoleh, mendapatkan berita keselamatan. Ya. Karena ia menyadari kemiskinan rohani di hadapan Allah. Kalau saya hubungkan dengan Matius 5 ayat 3. Sakeus bisa empunya kerajaan sorga. Karena ia menyadari kemiskinan rohnya, spiritnya, batinnya di hadapan Allah. Kesadaran itulah yang membuat dia bisa mendengar berita keselamatan. Yesus katakan hari ini terjadi keselamatan di dalam diri rumah orang ini. Kan anak ini Abraham. Kata anak Abraham merupakan pukulan telak bagi orang banyak yang bersama dengan orang banyak yang ada di dekat rumah Sakeus. Ya, orang banyak itu adalah semua keturunan Abraham. Tetapi hanya satu keturunan Abraham, yaitu Sakeus, yang memperoleh kerajaan surga, yang mendengar berita keselamatan. Kenapa? Karena ia menyadari kemiskinan rohaninya depan Allah. Tetapi orang banyak yang juga anak Abraham, keturunan Abraham, yang ada di luar rumah Sakeus, mereka tidak mendapatkan berita keselamatan. Karena apa? Anak-anak Abraham ini menganggap mereka itu sehat secara spiritual. Mereka itu kaya. Kekayaan rohani mereka itu terlihat ketika apa? Mereka menganggap diri paling benar. Paling benar di hadapan Allah. Anggapan diri paling benar inilah yang membuat mereka gak butuh Yesus. Gak butuh berita keselamatan. Gak butuh kelimpahan hidup Kristus. Gak butuh empunya kerajaan surga. Bahkan mereka yang membuat kerajaan surga itu jadi seru. Bapa di surga akan melimpahkan kasihnya kepada kita. Ketika kita menyadari kita tuh orang yang miskin. Sangat miskin. Lebih miskin daripada yang miskin. Gak punya sesuatu. Nothing. Bukan sesuatu hadapan Allah. Kita tuh bukan something di hadapan Allah. Bukan sesuatu. Tapi itu nothing. Karena kita bukan sesuatu di hadapan Allah. Kita mendapatkan sesuatu. Karena kita rela kehilangan sesuatu. Kita mendapatkan sesuatu. Dan yang kita lepaskan, sesuatu yang kita lepaskan di dalam diri kita. Amin. Itu tidak sebanding dengan sesuatu yang kita peroleh dari Allah. Seperti pengalaman Paulus. Ketika dia melepaskan sesuatu yang dia anggap berharga di mata Allah. Yaitu menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sempurna dalam menaati hukum Taurat. Orang Farisi dari suku Benyamin, bangsa Israel asli.
yang dulunya dia beranggap berharga, dia menjadi sesuatu banget dalam komunitas orang Farisi karena tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Tetapi ia lepaskan, ia tinggalkan semua yang membuat dia menjadi sesuatu banget di dalam komunitas orang Farisi. Dia tanggalkan, dia lepaskan, dan dia anggap itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Karena dia tanggalkan, dia anggap menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu tidak berharga, sampah. Dia mendapatkan sesuatu. Ia mendapatkan sesuatu dari Yesus. Yaitu apa? Mengalami pengenalan akan Allah. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Amin. Ini yang membuat kita tidak mendapatkan sesuatu. Karena apa? Kita menganggap diri kita itu sesuatu banget. One things. Bukan nothings. Tapi one things. Something. Aku tuh sesuatu banget loh. Banget. Nah, akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan sesuatu. Justru sesuatu yang kita dapatkan ini lebih berharga, lebih bernilai dari apa yang kita lepaskan, yang selama ini kita pertahankan dan kemudian kita lepaskan. Yang Paulus katakan, lebih berharga, lebih bernilai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memperoleh kerajaan surga, mempunyai kerajaan surga, ketika kita menyadari kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Amin. Kita tuh nothing, bukan something, bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kosong, gak punya sesuatu. Kita nggak punya sesuatu yang berasal dari diri kita. Kebaikan, kita nggak punya sesuatu. Orang kita nggak baik, nggak benar. Sesuatu yang ada dalam diri kita itu semuanya berasal dari luar diri kita. Itu bersumber dari Allah. Bahkan hidup kita sendiri pun milik Tuhan. Selama kita menganggap kita itu sesuatu banget, ya, one things, something, masih memiliki sesuatu, kekayaan yang bisa kita andalkan, kedudukan yang bisa kita andalkan, kekuatan, pengaruh, nepotisme yang kita bisa andalkan, kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Justru sesuatu yang dari Tuhan itulah yang lebih berharga dan lebih bernilai daripada apa yang kita pertahankan selama ini. Jadi rela melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau nggak rela, paksa diri. Ngotot, paksa diri untuk melepaskan sesuatu. Karena sesuatu yang kulepaskan dulunya aku anggap hebat, berharga, dapat menolong aku, tetapi sekarang ketika aku berjumpa dengan Yesus, semua itu gak ada arti. Gak ada arti apa. Yesusku lebih berarti. Yesusku lebih bernilai. Yesusku lebih berharga. Mengenal Yesus itu lebih berharga.
Dan kita tetap mempertahankan diri kita. Bukan sesuatu banget apaan Tuhan. One things. Bukan some things. Tetap nothing. Kita orang yang tidak bermilik. Karena apapun yang ada dalam hidup kita, bahkan diriku sendiri, diri Bapak Ibu, itu semua milik Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi kesadaran bahwa kita miskin di hadapan Allah. Kita akan mempunyai kerajaan Allah. Amin. Orang Yunani tidak memperoleh berita tentang salib karena mereka sudah memiliki sesuatu, yaitu hikmat dunia. Ya. Orang Yunani tidak memperoleh berita tentang salib karena mereka sudah memiliki sesuatu, yaitu hikmat dunia. Hikmat dunia itulah yang membuat mereka menganggap pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Hikmat. Orang Yunani mencari hikmat. Oleh sebab itu berita tentang salib adalah sebuah kebodohan. Orang Yahudi mencari tanda. Oleh sebab itu berita tentang salib mereka menjadi batu sandungan bagi mereka. Karena mereka punya sesuatu. Orang Yunani udah punya sesuatu, hikmat dunia. Karena mereka berhikmat, mereka menganggap Allah itu bodoh. Pemberitaan tentang salib itu bodoh. Semua usaha yang dilakukan Yesus, mulai dari Galilea sampai mati di kayu salib adalah sebuah kebodohan. Nah, berarti mereka menganggap apa? Mereka ini pintar. Orang-orang bijaksana. Amin. Orang-orang berhikmat. Tetapi saking berhikmat, mereka menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Mungkin mereka menganggap bodoh banget sih Yesus. Ya. Yang berdosa juga manusia, tapi dia yang menderita, dia yang mati. Bodoh banget sih Yesus. Yang berbuat dosa juga manusia, tetapi dia yang dijadikan Allah. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Justru ketika orang Yunani katakan bodoh banget sih Yesus, ya mereka termasuk dari kelompok-kelompok. Bagaimana dengan kita? Bagi kita yang bodoh dari Allah, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 1 Korintus 1 ayat yang ke-21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Jadi untuk bisa menerima berita salib, untuk bisa menerima pemberitaan tentang salib, kita harus posisikan diri kita sebagai orang yang bodoh dari Allah. Bukan sebagai orang yang berhikmat dari dunia. Selama kita menganggap diri kita bodoh. Ya. Maka pemberitaan tentang salib bagi kita
adalah kekuatan. Berita salib bagi orang yang bodoh dari Allah itu kekuatan. Karena kita menyadari, kita tuh orang yang gak punya sesuatu. Maaf ya, orang bodoh itu gak punya sesuatu. Ya kan? Nah, ketika kita menganggap kita sudah punya sesuatu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, oleh sebab itu yang namanya, kalau dalam dunia pendidikan umum, ya, yang namanya proses belajar itu seumur hidup. Belajar tidak hanya di dunia sekolah, tapi dunia nyata. Proses belajar akan terhenti dalam diri kita jika kita sudah merasa berpuas diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Jika kita menganggap kita udah punya sesuatu. Jika kita menganggap kita udah pinter. Itulah akhir dari proses belajar. Dalam hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Selama kita menganggap kita udah punya sesuatu dari Tuhan, kita pintar, kita berhikmat, itulah titik akhir dari pengenalan kita akan Allah. Tetapi kalau setiap saat kita posisikan diri kita sebagai orang yang lapar akan Tuhan, orang yang haus akan Tuhan, maka Tuhan akan mengenyangkan kita dengan firman-Nya, dengan kehadiran. Amin. Dan bagi saya setiap hari kita harus posisikan diri saya. Bagi saya setiap hari saya posisikan diri saya sebagai orang yang lapar akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan. Kata lapar ini seumur hidup. Sebagaimana seumur hidup kita akan makan di dalam dunia ini, berhentinya waktu kita mati. Demikian juga dengan kelaparan hati, kelaparan spiritual, kelaparan batinnya, kelaparan pikiran, perasaan akan Allah. Itu berlangsung seumur hidup kita di dalam dunia ini. Hanya orang yang lapar yang mau menikmati firman. Kenapa hari ini orang sudah tidak lagi memiliki kehausan akan Allah? Yang sebetulnya mereka lapar. Mengapa? Karena dunia telah mengenyangkan mereka. Dunia telah membodohi mereka. Sehingga mereka tidak lagi butuh Tuhan. Tidak lagi memiliki hati yang lapar akan Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki kehausan akan Allah seperti pemazmur. Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Allah yang hidup. Jiwaku haus. Kehausan Allah ini terus berlangsung. Kehausan Allah ini terus berlangsung. Karena dengan menyadari kita orang yang haus akan kebenaran, maka setiap hari kita menikmati, makan terus, menikmati kebenaran, menikmati firman. Berakhir pada waktu kita menutup mata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat, selama ini kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Padahal sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Karena apa? Ada sesuatu yang kita pertahankan. Mungkin sesuatu itu kita anggap berharga, bernilai. Sesuatu itu kita anggap berharga, bernilai. Justru itulah yang menjadi penghalang
untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Sesuatu dari Allah itu menunjuk pada diri Allah, menunjuk pada diri Yesus Kristus, menunjuk pada pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Harus kehilangan hak untuk memiliki Yesus. Harus kehilangan kepentingan pribadi untuk memiliki kepentingan Yesus. Amin. Tuhan berkati.